Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran shadiqa wa amalan salihan maqbulan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis shalihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita selalu rindukan Bunda Nuris. Apa saya udah ditodong sama Bunda Nurisnya. Saya tadi bilang ke Bunda Nuris kayaknya harus segera pulang ke Indonesia jadi ustazah menggantikan Mama Dede. Saya yakin kalau Bunda Nuris pulang ke Indonesia, Bunda Nuris jadi selebgram. Selebgram memasak ya Bunda Nuris ya. Karena masakannya enak. Salah satu yang saya rindukan dari Hong Kong itu adalah masakannya Bunda Nuris. Dulu saya tiap tahun 2 kali ke Hong Kong. Jadi kalau saya pengen nyari bawang merah, saya ke Hong Kong. Tapi berhubung Bunda Nuris lupa sama saya, ya udahlah 5 tahun saya nggak ke Hong Kong. Hampir saya bilang saya nggak akan ke Hong Kong lagi, tapi alhamdulillah Bunda Nuris ingat lagi sama saya. Dan setiap melihat wajah-wajah anak-anak muda, cewek-cewek Hong Kong yang soleha, sebagian besarnya adalah jomblo fisabilillah. Saya selalu senyum-senyum sendiri karena diam-diam saya mengagumi kalian. Diam-diam saya sebetulnya belajar dari kalian karena kalian semuanya orang-orang yang hebat. Karena nggak mudah loh untuk pergi meninggalkan keluarga sebagai perempuan ya. Kalau sebagai laki-laki itu mungkin hal yang biasa. Sebagai perempuan pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, jauh dari orang yang tercinta, mungkin sebagian LDR-an yang gara-gara LDR-an akhirnya ditinggalkan, yang kemudian pas pulang-pulang ternyata udah ada janur. Itu tuh semuanya nggak mudah. Jadi apapun yang kalian korbankan untuk bisa mencari rezeki yang halal di sini itu adalah jihadnya kalian. Maka jangan pernah mengotori jihad itu dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Karena pengorbanan untuk sampai ke sini itu tuh nggak mudah. Saya yakin banget. Jangankan kalian yang tinggal di Hong Kong dengan segala amanah yang berat, orang yang keluar negeri untuk kuliah aja itu pengorbanannya luar biasa. Padahal dia udah dapat beasiswa, dapat asrama, tugasnya cuma belajar, itu aja berat. Apalagi kita yang bukan hanya keluar negeri, tetapi juga mendapatkan amanah dari keluarga kita untuk menafkahi. Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mantan dibawa-bawa. mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kali ya. Lebih dari selusin. Artinya apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini sampai jadi orang Hong Kong kayak Bunda Nuris. Saya juga
juga nggak ngerti Bunda Doris kenapa nggak pengen pulang ke Indonesia. Saking Bunda Doris cinta dengan Hong Kong ya, Masya Allah. Itu tuh nggak mudah. Dari anak beliau SD sampai anak beliau udah punya anak. Dari anaknya kecil sampai udah punya anak, udah punya cucu. Dan mungkin sebagian kalian juga sama-sama senior dengan Bunda Doris. Ada yang baru setahun, 2 tahun, dan itu adalah tahun-tahun yang paling berat. Maka jangan pernah mengotori jihad ini dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Sayang, pengorbanan yang sudah sekian besar dicatat oleh Allah sebagai sebuah jihad fisabilillah. Kemudian itu bisa menjadi adalah jalan kalian masuk ke surga, tiba-tiba terhalang hanya gara-gara tergoda sama mas-mas Hongkong. Apa istilahnya di sini? Jalanan. Jarangan. Oh, garangasem. Oh, garangan. Gara-gara tergoda sama Andy Lau, tergoda sama Jackie Chan. Enggak ya, penting garangan ya. Udah tua. Saya udah gak ngikutin siapa yang muda-muda. Jadi jangan kotori atau jangan batalkan, jangan rusak semua pengorbanan dan ibadah jihad mencari rezeki yang halal kalian dengan sesuatu yang Allah enggak ridho. Bersabarlah. Pengorbanan kalian hari ini adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kalian berkorban, nanti akan Allah ganti dengan sisa usia kalian setelah menikah dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Ketika kita berkorban setahun sampai 5 tahun atau mungkin lebih mencari rezeki yang halal, harusnya dengan itu Allah akan mengaruniai untuk kita anak-anak yang hafiz dan hafizah. Tetapi gara-gara kita mengotorinya dengan sesuatu yang haram, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kembali semua kebaikan itu. Jadi bersabarlah dengan sedikit pengorbanan, dengan sedikit rasa rindu, dengan sedikit rasa yang tidak nyaman, maka bertahanlah di situ. Semoga Allah ridho dengan semua perempuan-perempuan pejuang yang solehah yang ada di hadapan saya. Susah ya sinyalnya ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Jadi saya ini bukan seorang stand up comedy ya. Jadi jangan ekspektasi bahwa saya akan melucu. Karena saya ingin menyemangati teman-teman di sini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang ada. Hari ini kita pengen belajar salah satu tema yang paling penting dalam Islam, yaitu tema rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Percaya kepada takdir, bukan kepada Allah. Qada dan qadar, percaya kepada takdir. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang ada di sini tinggal di Hong Kong itu takdir bukan? Takdir. Jauh dari suami takdir bukan? Takdir. Ditinggal mantan takdir bukan? Takdir. Mantan nikah sama tetangga tempat kita curhat. Tidak nge-follow seseorang tetapi dia nggak pernah nge-follow back, takdir bukan? Ini ada yang duduk di depan, ada yang di belakang, takdir bukan? Takdir. Ada yang moto ternyata mencatnya video. Ada yang nge-follow pakai akun fake tapi ketahuan. Itu adalah takdir. Jadi takdir itu adalah wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah.
Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan ilmu Allah itulah takdir. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang bukan takdir. Kita mengedipkan mata kita dalam beberapa menit sekian ratus kali, itu adalah takdir. Terus sekarang kita pengen melotot, nggak pengen berkedip, itu adalah takdir. Barusan saya melotot, itu adalah takdir. Baik ataupun buruk menurut kita dalam kehidupan, semua itu adalah takdir. Dan kita di dalam rukun iman diperintahkan untuk beriman percaya sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang kita ngerasa bahwa itu di luar kehendak Allah, itu di luar kemampuan Allah. Padahal kita menghafal di antara 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah qudrat, iradah. Allah mampu, Allah berkehendak. Allah mampu, Allah mau. Berarti tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam ketetapan Allah. Dan takdir itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz di sebuah kitab induk namanya Ummul Kitab. Kitab induk yang bernama Ummul Kitab. Kapan ditulis? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Nanti akan lahir seorang laki-laki namanya Hanan. Nama Instagram. Kalau nama asli yang tahu cuma Bunda Nuris. Nanti akan lahir di Aceh. Orang tuanya Fulan, ibunya Fulan. Dia akan kuliah ke Mesir. Dia akan ketemu dengan jodohnya dari Jawa. Itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Rezeki, jodoh, bahagia, sengsara, ajal, semuanya sudah lengkap ditulis. Bahkan tidak ada satupun sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita yang tidak tercatat di dalam Ummul Kitab. Apa nama kitabnya? Ummul Kitab. Apa bedanya dengan Al-Quran, Al-Fatihah? Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kalau kitab takdir, Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu artinya kitab induk, yang di dalamnya dituliskan semua peristiwa kehidupan, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ada di situ. Makanya disebut dengan kata Ummul Kitab, kitab induk. Dan kitab induk itu disimpan di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada yang bisa membukanya atau mencoret-coretnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab induk yang besar itu kemudian Allah ambil bagian-bagian tertentu, bab-bab tertentu, tema-tema tertentu, kemudian diberikan kepada malaikat untuk ditulis pulang 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi di sana udah ada yang lengkap tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian 40 hari sebelum ibu kita, sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah menyuruh para malaikat untuk menulis ulang. Apa yang ditulis? Khusus tentang bayi yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Jadi ada 2 kali dicatat. Pertama 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, dan yang kedua dicatat 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim. Itulah kenapa ada tradisi 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya. Kenapa ada selamatan? Karena di dalam itu kita sedang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir-takdir yang baik. Jadi itu adalah arti dari takdir yang kita wajib beriman. Apa hasilnya ketika kita beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah? Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Amerika, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong
bukan ke Taiwan, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Jepang, bukan ke Korea ketemu apa-apa, itu adalah takdir Allah. Tadinya cita-citanya lulus SMA pengen ke Seoul, nah itu juga takdir Allah. Tiba-tiba ada air jatuh. Itu 50.000 tahun yang lalu dicatat air jatuh pas besar air lagi ceramah. Barusan kalian ketawa, itu adalah takdir. Saya enggak Ustaz, berarti itu juga takdir. Jadi kita nggak bisa hindari teman-teman. Apapun yang terjadi, ada yang mau ketawa itu takdir. Yang nggak mau ketawa agar bisa melawan takdir, itulah takdir dia. Takdir dia ketika yang lain ketawa, dia cemberut. Itulah takdirnya. Ketika yang lain menjawab salam, dia diam. Itulah takdirnya. Ketika yang lain sakit, dia sehat. Itulah takdirnya. Ketika kena COVID, dia terjebak di Hong Kong, nggak bisa pulang ke Indonesia. Itulah takdirnya. Dan berbagai macam lagi peristiwa yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kita, semuanya takdir Allah. Arti takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rencana Allah. Dan itu yang harus kita belajar untuk meyakininya. Tapi ada yang unik tentang beriman kepada takdir ini, teman-teman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW pernah bilang kayak gini, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa cemas. Rasa sedih dan rasa cemas. Cemas itu bentuk yang lainnya takut, khawatir, galau, was-was, bingung. Itu semuanya disebut dengan istilah hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, apa artinya? Bukan, itu terjemah yang keliru. Jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas terhadap keselamatan Nabi, makanya Nabi bilang, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kata hazan di dalam hadis Tabrani tadi artinya cemas tentang masa depan. Aduh, saya tinggal di sini, kira-kira nanti bisa dapat jodoh nggak ya? Kan saya nggak pengen juga nikah sama orang sini. Pengennya nikah sama anak pondok yang hafiz Al-Quran 30 juz. Kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Karena capek saya sholat tahajud setiap malam, ayatnya itu lagi. Surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas. Biasa bikin paling Al-Kausar. Gak berani yang panjang-panjang, karena gak hafal. Sekalinya nama agak panjang dikit Al-Kafirun, tapi gak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la nggak tahu ujungnya kemana, muter aja di sini. Akhirnya surat Al-Kafirun lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Ya Allah, saya bisa nggak punya suami yang hafiz Al-Quran, padahal saya bukan ning, padahal saya bukan ustazah, padahal saya bukan santri, saya cuma seorang pekerja biasa. Saya seorang perantau, saya nggak punya basic ilmu agama. Saya pakai jilbab juga masih sering jatuh. Saya juga nggak tahu gimana cara pakai pakaian syar'i. Saya belum bisa ngaji. Saya jauh dari keluarga.
Saya mungkin bukan seorang perempuan yang kayak favorit, yang suka pakai filter di sosial media. Saya jarang pakai filter. Saya bukan tiktoker. Ya, terus khawatir bisa nggak punya suami yang tingginya 3 meter. Muncul rasa khawatir, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari anak-anak saya. Normalnya itu kan anak-anak kecil punya ibu di sisinya, sehingga ketika mereka susah, mereka pulang ke rumah cerita ke ibunya. Kalau sekarang cerita ke neneknya, neneknya tidur. Cerita ke kakeknya sibuk di sawah. Bagaimana anak-anak saya ya Allah? Siapa yang mendidik mereka ya Allah? Gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari suami, dekat aja saya gak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, apakah dia akan setia kepada saya? Kan gitu kan? Yang laki-laki di sana, ya Allah, istri saya ada di negeri banyak cowok-cowok keren misalnya, banyak garam. Saya jadi bikin garam asam nih. Di sana dia sendiri, mungkin dia dengan teman-temannya juga sama-sama merantau, jadi mereka nasibnya sama. Mungkin di sana mereka nggak punya ustazah, nggak punya seorang yang membimbing. Apakah istri saya di sana baik-baik saja? Bagaimana ketika dia tinggal di sebuah rumah yang tuannya itu bukan orang yang baik? Atau kita sendiri khawatir, apakah saya akan ketemu dengan seorang yang memiliki, yang memberi saya pekerjaan orangnya baik atau enggak? Bagaimana kalau saya dilarang sholat? Bagaimana kalau saya dikasih makanan yang haram? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Muncul hazan, rasa khawatir, cemas, bingung, takut. Apa obatnya? Obatnya kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar. Obatnya belajarlah iman kepada takdir. Itu obatnya. Tapi saya beriman kepada takdir Ustaz, tapi masih tetap ada rasa galau. Belum. Karena beriman kepada takdir bukan sekedar ucapan. Maka kita perlu belajar hari ini seperti apa beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap rasa hazan, rasa takut, cemas, dan was-was. Pasti, saya yakin, pasti. Saya aja yang sekarang ninggalin anak saya 3 hari aja nih, ada rasa khawatir gimana kalau misalnya dia merasa, kenapa ya Baba sibuk banget. Saya udah keluar dari hari Jumat kemarin. Sebetulnya jadwal saya cukup padat di tahun ini sampai Ramadan tahun depan, tapi karena yang memintanya Bunda Nuris dan teman-teman Hong Kong, akhirnya saya sempat-sempatin. Saya bilang ke Bunda Nuris, Bunda coba cari tanggal merah Hong Kong, karena kalau Sabtu Minggu udah gak mungkin digeser. Saya gak boleh membatalkan janji yang sudah saya sepakati lebih dulu. Akhirnya ditemukanlah satu tanggal merah, yaitu hari Halloween. Ternyata hari Halloween undang saya. Dikira saya ini gak benar nih, undang Ustaz Anak pas hari, kenapa bukan hari Valentine sih? Oh, untuk usir hantu. Jadi saya jimat ya. Gak benar, Bunda Nuris, undang saya pas hari Halloween. Harusnya hari Valentine. Oke. Apa tadi? Hari Halloween. Hari Halloween. Sebelum Halloween apa? Saya aja ninggalin anak. Kayak misalnya saya keluar kota seminggu, terus di Bandung paling 2 hari, terus pergi lagi, di Bandung 1 hari, terus pergi lagi. Itu ada rasa khawatir, apakah nanti saya akan ditagih, dituntut oleh anak saya. Dulu ketika aku kecil, Mama jarang ada bersama aku, sehingga mereka ngerasa gak punya kenangan dengan saya. Rasa khawatir itu muncul. Makanya hari ini saya bawa Maryam, saya minta libur sekolah dulu beberapa hari karena ikut saya, supaya minimal saya bisa menyelamatkan 1 orang di antara anak-anak saya. Ikut dengan saya, terus akhirnya punya quality time dengan ayahnya. Maryam kesini tuh tahun berapa ya Bunda? Bukan 19 kayaknya.
Udah lama banget. 18. Waktu itu Maria masih SD. Sekarang Maria udah kelas 1 SMA. Terus masa istrinya SD juga. Maria dengan Aisyah, anak pertama dan kedua saya, mereka mungkin pernah merasakan masa ketika mereka kecil, saya lebih sibuk dari sekarang. Sibuknya itu sibuk banget. Sehingga suatu saat mereka bilang, mereka itu kayak merindukan sosok baba, sosok ayah yang bisa nganterin mereka sekolah, yang bisa nemenin mereka sarapan. Karena itu jarang terjadi. Sehingga muncul rasa takut dan khawatir saya, apakah saya zalim sama mereka ketika saya menunaikan hak umat, tapi saya malah zalim kepada keluarga. Ketika saya menerima undangan banyak orang tetapi menolak permintaan anak sendiri. Akhirnya rasa khawatir itu luar biasa dalam hati saya, sehingga saya berpikir gimana cara saya membayar hutang kepada anak-anak saya. Saya aja punya rasa khawatir dan takut, padahal ninggalin mereka hanya beberapa hari. Apalagi teman-teman yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun, pasti rasa itu luar biasa, saya tahu. Dan itulah pengorbanan kalian, dan itulah jihadnya kalian. Kesabaran kalian itu luar biasa. Makanya tadi saya bilang saya kagum sama kalian. Saya diam-diam belajar dari kalian. Kalian itu pejuang-pejuang hebat. Kalau ada para pahlawan keluarga, kalian adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Itu versi nasional. Kalau versi anak-anak, kalian adalah pahlawannya mereka. Kalau versi keluarga dan buat kita, mereka yang paling berharga ya, maka kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Tepuk tangan dulu buat para pahlawan. Makanya yang namanya pahlawan itu baru disebut pahlawan karena banyak berkorban. Dan pengorbanan itu ada konsekuensinya. Rasa kangen, rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung. Apa obatnya? Bagaimana cara kita bisa tenang, mengambil amanah, menjalankan amanah di sini, jauh dari keluarga, sementara kita takut dengan keadaan diri kita, apalagi keadaan keluarga kita yang jauh. Maka obatnya adalah belajar al-imanu bil qadar, iman kepada takdir. Atau selain hazan, ada namanya hammun. Hammun itu rasa sedih, rasa terluka, rasa marah, rasa kecewa. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Sering. Kadang kita marah dengan keadaan, saya nggak mau kayak gini, ini bukan pilihan saya ada di sini. Saya pengennya ada di sisi anak saya, ada di sisi orang tua saya, melanjutkan pendidikan saya. Saya nggak mau kayak gini. Walaupun ini bukan sesuatu yang buruk, ini mulia. Hanya keinginan kita bukan itu. Ya, kita pengennya begini, tapi kejadiannya begitu, sehingga kita kecewa. Saya ada di sini gara-gara suami saya nggak bertanggung jawab misalnya. Saya ada di sini karena orang tua saya tidak mampu menafkahi keluarga. Saya ada di sini karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya ada di sini karena saya ingin menafkahi keluarga saya dengan nafkah yang halal. Saya ada di sini karena sebuah keadaan. Akhirnya muncul marah dan kecewa kepada sesuatu. Apa obat dari kecewa itu? Al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita nggak belajar beriman kepada takdir, kita akan larut dalam kekecewaan dan ketakutan silih berganti. Hari ini kecewa, besok takut, hari ini marah, besok khawatir, hari ini terluka, besoknya bingung, galau, was-was. Kita hanya akan larut dalam dua penyakit hati yang bernama al-hamma wal hazan, rasa sedih dan rasa khawatir. Sehingga Nabi bilang obatnya adalah beriman kepada takdir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap dua penyakit hati tadi? Penyakit sedih dengan segala variannya dan penyakit khawatir dengan segala variannya. Sekarang ada yang namanya anxiety disorder dalam mental problem issue. Di Indonesia sekarang anak-anak muda sedang mengalami penyakit mental. Dan kita perlu sering-sering memantau anak-anak kita, karena bisa jadi triggernya karena dibully di sekolah.
Sering kan lewat di FYP kita, anak sekolah dibully sama temennya, ada yang dipukuli, ditendang, segala macam. Mengkhawatirkan sekali keadaan bangsa kita hari ini. Di pesantren ada yang meninggal karena dianiaya sama kakak kelas, dan seterusnya. Kita dengan niat tulus baik mondokin anak, kita cari biayanya sampai ke luar negeri, kita nafkahi mereka, tapi di pondok malah. Baru kemarin saya dapat sebuah kasus di Bogor, 24 santri disodomi oleh guru ngajinya sendiri. 24 santri. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari santri, selain kita mengambil semangat kesantrian, kita juga perlu muhasabah tentang keadaan dan realitas santri kita. Saya tidak ingin menyudutkan dan menyalahkan siapapun, tapi keadaan kita nggak baik-baik saja. Keadaan anak-anak kita nggak baik-baik saja, keadaan keluarga kita nggak baik-baik saja, karena mereka tinggal di sebuah masyarakat yang nggak baik-baik aja. Lalu bagaimana cara kita tenang jauh dari mereka? Itulah yang disebut dengan al-hamma wal hazan, rasa marah, kecewa, terluka, dan rasa takut, khawatir, dan was-was. Ternyata obatnya iman kepada takdir. Gimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat? 1. Belajarlah meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tadi di awal saya katakan. Dan ini gak boleh dipotong-potong ya. Gak boleh cuma satu. Kalau cuma satu, nanti kita belum tuntas belajar takdirnya. Ada beberapa poin. Belajar beriman kepada takdir yang pertama adalah belajar meyakini tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali itu adalah ketetapan Allah. Syarrihi wa khairihi, kata Nabi, yang buruk ataupun yang baik. Yang buruk ataupun yang baik. Buruk di sini artinya buruk menurut kita, bukan sejatinya buruk. Yang kita nggak suka ataupun yang kita suka, yang kita nggak harapkan ataupun yang kita harapkan, yang kita mimpikan ataupun yang tidak kita inginkan. Semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah dan kita percaya bahwa itu ketetapan Allah. Ya Allah, saya mengalami ini adalah ketetapan-Mu. Maka diucapkanlah dengan kata-kata qadarullah. Gak boleh kita berandai-andai. Coba ya kalau kemarin begini, coba ya kalau kemarin begitu. Kalau kita berandai-andai dengan kata lau itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Kalau kalimat lau itu membawa kita kepada penyesalan yang berlarut-larut. Dalam bahasa psikologis disebut dengan long grieving process, kesedihan yang berlarut-larut. Kayak menyesali gitu. Coba kalau, seolah-olah pengen mengembalikan lagi waktu di masa yang sebelumnya. Coba seandainya, itu namanya berandai-andai. Oh, surat cinta ya. Mic-nya boleh keras. Padahal saya udah teriak-teriak, nah ini kalian seminggu ini takbir. Kenapa kita perlu percaya, beriman bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir Allah? Kenapa? Biar kita tidak berandai-andai dan larut dalam penyesalan. Karena banyak orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Dia sampai hari ini tuh masih marah kepada dirinya sendiri, yang dengan kesalahan di masa lalu dia ada di sebuah posisi atau kondisi yang dia tidak suka, sehingga dia marah kepada dirinya sendiri. Dia menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Dia larut dalam penyesalan, dan gak sedikit orang yang dengan penyesalan itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Naik ke tower yang tinggi, turun lagi gak jadi karena ketinggian. Banyak orang yang larut dalam penyesalan, gak bisa memaafkan dirinya karena dia gak percaya bahwa
terjadi itu tidak lepas dari ketetapan Allah, bukan hanya kesalahan dia pribadi. Ini pentingnya kita di poin pertama belajar meyakini semua itu ketetapan Allah. Memang asbabnya, syariatnya kita yang melakukan kesalahan. Tetapi hakikatnya kan ada syariat, ada hakikat. Syariatnya kita yang melakukan kesalahan. Kita yang telah melakukan sebuah dosa. Kita yang mungkin pernah menyakiti seseorang. Kita yang mungkin pernah mengambil sikap yang salah atau pilihan yang salah dalam hidup. Itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah ketetapan Allah yang kita kenal dengan kata takdir. Jadi jangan terlalu larut dalam penyesalan. Ya Allah, sampai hari ini saya masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi. Ya Allah, kenapa saya harus begitu? Ya Allah, saya kenapa salah ngomong? Ya Allah, kenapa saya salah pilih? Ya Allah, kenapa? Itu pertanyaan muncul karena dia terlalu larut dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dan itu penyakit. Itu bikin kita gak nyaman. Itu bikin kita gak produktif. Itu gak membuat masalah itu selesai. Yang ada kita sedang menyakiti diri sendiri terus-menerus secara mentality. Lama-lama itu akan berpengaruh kepada fisiknya kita. Maka yang pertama, belajarlah untuk meyakini, oh ini takdir Allah. Karena udah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita ikhtiar. Tapi kalau udah terjadi, oh ini takdir Allah. Memang salah saya, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Sehingga saya tidak akan hanya larut dalam kesedihan dan penyesalan, saya akan belajar ikhlas dan pasrah. Itu obatnya. Sama dengan marah kepada apa yang sudah terjadi gara-gara kesalahan seseorang. Mungkin masalah rumah tangga dengan pasangan, mungkin masalah dengan orang tua, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan orang lain. Sehingga kita terus-menerus merasa sakit hati kepada dia, marah kepada dia, gak pernah mau menerima kesalahan dia lagi, gak pernah mau menerima maafnya, karena kita semata-mata merasa bahwa itu kesalahan dia. Tapi begitu kita bawa ke hakikat, itu adalah juga takdir Allah, kita akan sedikit berdamai untuk memberi dia maaf. Kalau kita sedikit membawa kepada hakikat, selain syariatnya memang kesalahan dia, tetapi kesalahan ini hakikatnya adalah ketetapan Allah, kita akan membuka hati untuk memberi maaf kepada dia. Walaupun memberi maaf tidak harus ketemu, karena luka itu butuh waktu untuk sembuh ya. Gak bisa hari ini luka, hari ini sembuh, gak bisa. Terus kalau gitu saya gak boleh menangis, Ustaz. Menangislah kan kalau juga jadi jangan berpura-pura, udah nangis aja, luka aja, marah aja, tetapi jangan berlarut-larut. Saya capek bikin materi, mending nyanyi aja lah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu manfaatnya beriman kepada takdir. Biar kita gak berlarut-larut dalam rasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Wajar memang kita merasa bersalah, wajar kita marah kepada seseorang, tapi gak boleh apa? Berlarut-larut. Kenapa? Karena selain memang ini ada kesalahan seseorang, tapi hakikatnya ini adalah ketetapan Allah. Maka maafkanlah. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya gak bisa ketemu. Gak apa-apa. Ustaz, saya udah maafin dia, tapi saya masih ngeblok dia. Boleh banget. Sejak kapan ngeblok itu dosa? Kata siapa ngeblok itu memutuskan silaturahim? Berarti dia nggak ngerti definisi silaturahim. Bahkan memaafkan itu adalah bagian dari silaturahim. Ngeblok, nggak mau ketemu, nggak mau satu grup, unfollow, unfriend, live group, itu bukan memutuskan silaturahim. Itu adalah cara kita menyembuhkan luka. Ustaz kok tahu pengalaman? Ustaz pernah ngeblok orang? Alhamdulillah. Pernah. Tahu nggak gimana saya menerima hal-hal yang nggak nyaman dalam hidup saya? Kayak misalnya
misalnya kadang dibully di sosmed, difitnah, dibikinin konten, diedit sesukanya sehingga jadi viral, misalnya dihina, direndahkan segala macam. Gimana cara saya lapang dada dengan itu? Saya dalam hati mengatakan ini ketetapan Allah, qadarullah. Sehingga saya berusaha untuk udah melupakan dia. Apakah Ustadz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya sudah memaafkan dia. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Emang boleh kayak gitu Ustaz? Kata siapa nggak boleh? Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman, masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap ketemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan pembunuhan Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya, karena memang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizalimi hak-haknya. Tapi Nabi nggak bisa ketemu dengan orangnya. Jadi saya nggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positivity toxic. Jadi toxic yang positif. Nggak boleh juga. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh nangis. Kamu nggak boleh ngeluh. Nggak kayak gitu juga. Itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita kan secara manusiawi kadang perlu menangis, secara manusiawi kadang memang terluka, secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini bukan cuma tentang manusia tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang manusia tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya udah jadi mantan, tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, nggak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang militan ya, yang maha benar, yang tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, nggak ada caption, gampang buka aja komen. Informasinya lebih jelas daripada kameramen. Kameramen cuma videoin doang, astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, masya Allah. Gak jelas infonya ada di komen. Oh itu kejadiannya di sebelah rumah saya, oh itu teman saya, oh itu. Ada yang dejavu, kayak pernah dilihat kejadian ini, padahal halusinasi. Kalau ini bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Katakan itu kepada diri kita setiap mengalami hal yang buruk. Ustadz, saya udah ikhlas, tapi masih berat hatinya. Gak apa-apa. Ustadz, saya masih udah ikhlas, tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu. Gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya, Ustadz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak nggak mau menerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu nggak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah nggak apa-apa, maka itu adalah solusi. Saya juga sering ngerasa berbuat kesalahan yang agak memalukan, atau membuat kesalahan yang kayaknya nggak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal.
Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan. Baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri, saya ikhlas. Jangan cuma terima tapi memperbaiki diri. Satu sisi, dari sisi syariat kita memperbaiki diri, dari sisi hakikat kita ikhlas. Itulah fungsinya dua sayap iman, syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan secara syariat, perbaiki. Tapi kalau cuma perbaiki hatinya belum ikhlas, ini berat. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki, syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak menjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu. Saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi sayap iman antara syariat dan hakikat. Itulah beriman kepada takdir. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman kepada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kalau yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan untuk kita. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar. Makanya nggak boleh kita curiga Allah kayaknya nggak dengar dari doa kita. Karena Allah sama. Kayaknya Allah nggak ngerti dari masalah saya. Karena Allah ilmun. Kayaknya Allah nggak rela deh saya jadi orang benar. Karena Allah itu Rauf. Karena Allah itu Rahman, Rahim. Dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna, maka nggak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman kepada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustaz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surat Al-Baqarah ayat 216 untuk menjawab itu. Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan. Nah itu bukan ayat ya. Jangan sok tahu. Tapi itu bukan ayat. Mana ayat jangan sok tahu? Tidak ada di Al-Quran. Allah lebih tahu, kita nggak tahu mana yang terbaik, mana yang nggak baik. Jadi jangan ngerasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman kepada takdir. Gak apa-apa kita menginginkan sesuatu, gak apa-apa kita mengharapkan seseorang, gak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman kepada takdir. Udah siap-siap, udah dandan segala macam, pengen keluar, ternyata tiba-tiba
Orang di rumah bilang, kamu hari ini nggak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan. Menurut kita yang paling baik itu keluar. Udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut taklim. Benar. Tetapi Allah lebih tahu. Mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut taklim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho, ya udah, ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau nggak suka, maka kita akan bisa menyembuhkan hamma wal hazan di hati kita. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, buruk. Jadi lihat deh. Bisa jadi gimana sih? Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu, Allah lebih tahu, maka jangan. Ingat ya, Al-Baqarah 216. Jadi setiap kali galau baca ayat itu. Tapi jangan dari awal ayat, karena di awal ayat itu tentang bab jihad. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wajib bagi kalian berperang padahal kalian benci peperangan. Itu babnya beda. Bisa jadi kalian benci sesuatu. Nah, dari situ mulainya. Wa asa an takrahu syai'an. Setiap kali galau, setiap kali sedih, setiap kali kecewa, setiap kali kayak ngerasa harusnya begini kok malah jadinya begitu, baca ayat itu. Bisa jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dan Allah juga jelasin di dalam surat An-Nisa sama. Wa asyirunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik kepada pasangan kalian. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Berbuat baiklah kalian kepada pasangan kalian. Kalau kalian benci kepada pasangan kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Ustaz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Udah saya cari-cari gak ada, Ustaz. Misalnya ya, emang suami ibu namanya siapa? Firman. Bukan, Firman. Oh, kirain Firman. Gak ada kebaikan sama sekali. Ustaz, dari sejak saya nikah sampai sekarang udah punya anak sekian, bentar lagi punya menantu, saya gak pernah mendapatkan satu pun kebaikan dari suami saya. Gimana ayat ini, Ustaz? Surat An-Nisa ayat 19. Dan katanya bisa jadi kalian gak suka kepada pasangan kalian, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Mana kebaikannya? Dia mencela saya, dia merendahkan saya, dia mengabaikan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Bahkan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menarik bagi dia pergi dengan perempuan lain. Apa kebaikan pada diri dia, Ustaz? Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan itu datang melalui dia. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan datang melalui dia. Mungkin dia bukan kebaikan, tetapi lewat dialah kita mendapatkan kebaikan. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Gara-gara kita sabar, ikhlas dengan suami yang Firman, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran keikhlasan dan kesabaran kita, digantilah dengan yang soleh, yang ideal, yang ganteng, yang cakep, yang good looking, yang tajir. Kapan Ustaz? Nanti di surga. Syaratnya apa? Mati
dulu. Siapa yang seperti ini teman-teman? Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun. Coba bayangin nasibnya Sayyidah Asiyah. Lebih tragis daripada kita, lebih berat dari kita. Beliau beriman. Setelah beliau beriman, Fir'aun jatuh cinta kepada dia, dipaksa kawin sama Fir'aun. Tapi setelah dinikahi malah disiksa sama Fir'aun. Sampai akhir hayatnya ada di tiang salib, yang disalib di atas pohon kurma, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disiksa siang dan malam sampai wafat di tiang salibnya Fir'aun. Asiyah, perempuan solehah, punya suami kayak Fir'aun banget, nggak ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan Fir'aun? Ustaz jangan sebutkan dong sama Fir'aun. Itu dia juga kayaknya suami yang keren sih, kan dia raja. Gitu-gitu ada loh kebaikan Fir'aun. Saya juga lumayan ngefans sih sama Fir'aun. Ada nggak orang yang ngefans sama Fir'aun? Sampai menamakan nama anaknya Fir'aun. Adik namanya siapa? Fir'aun. Oh, kan nama kamu Fir'aun? Soalnya ibu aku ngefans banget sama Fir'aun. Gak ada kan ya? Saking buruknya Fir'aun sampai tidak ada agama manapun, agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, apalagi Yahudi, itu musuhnya mereka. Gak ada yang idolakan Fir'aun, saking buruknya Fir'aun. Tapi kenapa diberikannya kepada Asiyah, perempuan sempurna? Cuma ada 4 perempuan sempurna di muka bumi: Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa kok Asiyah yang dapat Fir'aun? Maka siapa kita kalau cuma dapat firman untuk mengeluh? Ustaz, suami saya fir banget, firman syah. Bagus kan ya? Bukan Fir'aun dia. Sementara kita juga bukan Asiyah. Harusnya yang dapat Fir'aun itu mungkin kayak kita yang imannya pas-pasan, tapi malah Asiyah yang imannya sempurna, yang kesolehannya sempurna, kok dapat Fir'aun? Karena Fir'aun memang bukan kebaikan bagi Asiyah, tapi kebaikan kepada Asiyah datang lewat Fir'aun. Gara-gara Asiyah sabar terhadap suami seperti Fir'aun, akhirnya Asiyah menjadi satu dari 4 perempuan sempurna, dijamin masuk surga. Bahkan di akhir hayatnya dia sudah melihat surga dari sejak di bumi. Asiyah masih di bumi, masih di tiang salib, tapi dia melihat surga, merasakan aroma surga, angin surga, sehingga Asiyah menutup matanya dalam keadaan tersenyum. Perempuan yang melihat surga dari bumi dialah Sayyidah Asiyah. Itu kebaikannya. Sehingga ketika Allah bilang bisa jadi kamu benci kepada pasanganmu, padahal pada dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau bukan dia kebaikannya, berarti kebaikan datang melalui dia. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kesulitannya? Fir'aun. Apa kemudahannya? Surga Allah, kemuliaan di sisi Allah. Tapi kan Asiyah meninggalnya gak punya suami Ustaz. Nabi bilang dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di dalam surga jomblo. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam surga tidak ada jomblo. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan, nanti dia akan Allah nikahkan dengan laki-laki ideal di dalam surga. Siapa laki-laki itu Ustaz? Allahu a'lam. Berarti di surga ada pernikahan, ada. Bahkan ada weddingnya, wedding organizer-nya para malaikat. Penghulunya Allah langsung, bulan madunya di surga. Coba bayangin. Siapa yang pengen nikah di surga? Kayaknya ini yang terluka di dunia kayaknya. Kayak gak ada harapan di dunia ya. Sampai berharap ya Allah saya nikah di surga aja. Maka belajarlah meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, gak ada yang buruk. Baik kita suka ataupun kita gak suka. Kalau bukan di dalam takdir itu ada kebaikan, maka di
balik takdir itu ada kebaikan. Setiap kali kita mendapatkan kesulitan teman-teman, sebetulnya kesulitan itu tidak datang sendiri. Dia selalu datang membawa kemudahan. Itu satu paket, satu pasang. Usrun yusrun, usrun yusrun, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau melihat ada kesulitan dalam hidup, lihatlah dia sebagai seorang kurir yang membawa kemudahan. Kita kalau datang kurir ke rumah bawa paket, tok 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 paket, kita akan fokus ke mas kurirnya atau ke paketnya? Kita nggak peduli siapa yang bawa paketnya kan? Pernah nggak kita datang kurir tok 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 paket? Oh siapa ya? Saya bawa paket. Mas tinggal di mana ya? Boleh minta nomor handphonenya? Mungkin siapa tahu besok saya ada barang lagi mau dikirim, PDKT segala macam, akhirnya selfie bareng si emasnya. Kan nggak ya? Paling-paling kita selfie-nya bareng apa? Bareng paket. Nggak boleh foto dulu bareng paketnya. Foto yang lebih jelek daripada foto KTP. Kenapa? Nggak penting banget foto di depan si emas-emasnya. Yang penting paketnya dapat. Berarti ketika datang kesulitan dalam hidup kita, dia itu kurir yang membawa kemudahan. Jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada kemudahannya. Seperti kita nggak pernah fokus kepada kurirnya, kita fokus kepada paketnya. Maka dalam analogi tadi, terjemahan ayat tersebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra adalah bersama kurir ada paket, dan bersama kurir ada paket. Bagi mereka yang sibuk dengan kurir, itu orang-orang yang tidak normal. Datang kurir sibuk dan kurirnya paketnya diabaikan, akhirnya bawa pulang lagi ke paket. Atau ada yang malah dengan kurir itu dia nolak. Datang kurir, tok 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 paket, pulang aja, ganggu aja sih. Kita lagi anak-anak istirahat siang, dia gedor-gedor pintu atau nekan-nekan bel, suruh pulang kurirnya. Kalau kurirnya diusir, maka dia akan pergi sekaligus membawa paket yang berharga. Jadi siapa yang mengkomplain kesulitan sama dengan mengusir kurir, sehingga dia juga akan kehilangan kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal di dalamnya ada kebaikan. Saya teringat kisah seorang teman dulu tuh. Dia nikah lebih dari 5 tahun belum dikaruniai anak. Setelah beberapa tahun dia menunggu, akhirnya dia punya anak. Anaknya umur sekitar 5 tahun apa 6 tahun gitu. Tiba-tiba, dan itu anak sematawayang ya, yang ditunggu sekian tahun. Setelah berumur sekitar 5 atau 6 tahun, anaknya jatuh dari tangga. Begitu jatuh dari tangga, dirawat di rumah sakit, opname sekian hari, orang tuanya panik. Setelah berhari-hari ditungguin anaknya nggak sadarkan diri, tiba-tiba sadar, orang tuanya langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu ke ustadznya, Ustadz, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa anaknya udah sembuh? Ya Ustadz, tapi bukan itu. Apa lagi? Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika anaknya sadar, anaknya memanggil ibu, ayah. Ternyata anaknya selama 6 tahun ini nggak bisa ngomong. Lahir dengan kondisi sulit untuk bicara, nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Tapi asbab jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, di opname di rumah sakit. Ketika sadar, tiba-tiba dia memanggil ibu, ayah, dan sekarang anak itu sudah bicara dengan normal. Bersama